Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk beraktivitas di hari ini. Seperti biasa pemirsa, di pagi hari ini kembali menjumpai Anda dalam Bincang Hari ini di edisi Selasa 11 Oktober 2022. Tema yang akan kita bahas terkait dengan lobby politik Puan Airlangga, munculnya koalisi baru. Ini terkait dengan pertemuan antara Ibu Puan Maharani bertemu dengan Bapak Airlangga Hartarto. Selaku ini menimbulkan sejumlah spekulasi mengenai masa depan keduanya jelang pemilu 2024. Kita akan membahas dengan narasumber kita yang sudah terhubung melalui line Zoom meeting kita. Sudah ada Pak Adib Miftahul selaku Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional atau KPN. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Adib. Waalaikumsalam Mbak Tia, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat selalu. Amin, sehat selalu. Pak Adib sehat hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak sudah mau meluangkan waktunya di pagi hari. Ini masih di rumah ya Pak, belum keluar-keluar ya untuk beraktivitas? Ya, masih di rumah. Ya, baik. Dan nanti pemirsa di segmen selanjutnya Anda juga bisa bergabung bersama bertanya kepada narasumber kita ya di hari ini terkait dengan tema yang akan kita bahas. Baik, ini mungkin ada sesuatu hal yang menarik jelang Pilpres 2024. Pak Adib melihat apakah mesin-mesin partai politik dan juga tokoh-tokoh ini sudah mulai memanas muncul ke permukaan, Pak Adib? Ya, kalau kita melihat tahapan Pilpres ini tidak kurang dari 15 bulan dari sekarang. Memang mereka sudah bertarung begitu kira-kira. Tetapi yang saya lihat adalah manuver demi manuver, itulah dinamika partai politik, aktor politik dalam rangka bagaimana menyusun komposisi kekuatan formula yang nantinya bertarung di Pilpres. Saya kira memang masih dinamis saya melihat. Sekarang yang lagi santer sudah deklarasikan Pak Anies Baswedan dicapreskan oleh Nasdem begitu kira-kira. Ini yang membuat riuh dalam dunia politik kita begitu. Aktor-aktor politik ini sudah saling bermanuver. Nah, yang mau kita tanya soal Airlangga Hartarto dan Puan Maharani saya kira ini juga menarik sebenarnya. Tetapi hari ini isu-isu politik masih soal Anies Baswedan dalam rangka diusung oleh Nasdem. Terlepas misalnya Nasdem itu masih cari teman untuk koalisi karena presidensial threshold-nya kan tidak nyampe begitu. Tetapi percaya dirinya Nasdem saya kira juga ini sebagai mengangkat elektoral Partai Nasdem itu sendiri bahwa figur Anies memang layak untuk dicapreskan demi elektoral Partai Nasdem begitu. Oke, ada yang sudah mengusung capresnya. Nah, kemudian ada yang menarik dari Partai PDIP. Kita tahu Pak Adib, ada Ibu Puan Maharani yang kemudian muncul. Lalu ada sosok juga Ganjar Pranowo. Ini bagaimana Pak Adib? Ya, saya melihat PDIP ini masih anteng-anteng saja karena memang tiket itu sudah mereka genggam kan gitu. Mereka bisa tanpa mengajukan calonnya. Tetapi saya kira kematangan politik PDIP bisa diperlihatkan hari ini. Mereka tetap santai, karena memang tahapan masih lama. Paling-paling nanti di ujung ya, ketika jelang-jelang penetapan pendaftaran capres, saya kira mereka mungkin baru menetapkan itu, entah itu 2 bulan sebelumnya. Tapi kalau kita lihat hari ini, PDIP tenang-tenang saja, karena memang kadernya banyak. Nah, pertanyaan Mbak Dea tadi soal Puan misalnya, mau tidak mau memang realitas politik hari ini soal popularitas, soal elektabilitas ini menjadi sebuah PR besar bagi Puan karena memang ya dari berbagai survei indikatornya memang agak kecil gitu ya. Nah, lagi-lagi menurut saya bahwa ketika munculnya nama Anies memang jawabannya ya kalau kita lihat berbekal dari elektabilitas personal, popularitas ya hanya Ganjar Pranowo sebenarnya. Tetapi kan lagi-lagi PDIP ini kan tetap santai gitu, tenang, tetap kalem. Dia memantau menurut saya, memantau siapa saja yang betul-betul tetap setia dalam barisan koalisi hari ini. Gitu. Makanya sekarang riak yang ditimbulkan itu kan soal bagaimana Nasdem sudah mengusung Anies. Katanya kan fakta perjanjiannya sampai 2024, walaupun Nasdem misalnya bilang ke Pak Jokowi kita akan kawal sampai akhir, tetapi saya kira bahwa ini juga
mungkin dinilai teman-teman PDIP menciderai nilai moralitas politik, gitulah kira-kira. Nah ini kan dinamika politik kita sebenarnya, bahwa apa namanya manuver-manuver itu sudah lazim terjadi dan saya kira sudah biasa. Makanya apa yang dikatakan oleh Mbak Dea tadi, ya Puan salah satunya memang salah satu tokoh yang bisa didorong maju dari terah ideologis, dia sudah punya itu, apalagi terah biologis sudah pasti kan gitu. Tetapi lagi-lagi bahwa saya percaya Bu Mega itu adalah orang yang negarawan, politiknya juga kuat. Apa itu ketika flashback dulu zaman Jokowi, beliau dengan sukarela menyerahkan orang yang gubernur belum tamat tetapi bisa dicapreskan dan menang. Itu saya kira bahwa mungkin Bu Mega akan mengulangi yang sama ketika nanti memang kondisi, situasi politiknya hampir sama kira-kira seperti itu. Nah, disinilah saya katakan Bu Mega ini juga negarawan sebenarnya. Tetapi dengan insting politik, pengalaman yang luar biasa, saya kira Bu Mega lagi pantau-pantau sambil tersenyum, minum teh, begitu kira-kira. Jadi orang mau ngapain ngapain saja begitu, dilihat saja, karena memang PDIP ini gampang nyari teman gitu kan. Jadi karena partai-partai yang tidak punya presidensial threshold ini, yang tidak bisa mengajukan capres secara sendiri, sudah sibuk sana sini ya karena mereka wajar karena merangkai formula untuk menetapkan bahwa kekuatannya sampai mana untuk mengajukan capres dan cawapres begitu, Mbak Dea. Baik, berbekal dari apa kekuatan PDI baru cek ombak sedikit-sedikit begitu ya Pak Adib ya. Nah, bicara soal elektabilitas, apakah saat ini selain mungkin tadi sosok yang kuat yang disebutkan oleh Pak Adib, ada Ganjar Pranowo, kemudian juga Anies ketika sudah diusung oleh Nasdem, ini juga namanya kan kian mencuat dan selalu bahas ya oleh awak media. Bagaimana dengan sosok Ibu Puan Maharani dan juga Airlangga Hartarto terkait dengan elektabilitas? Ya, hampir setipe ya. Walaupun perolehan suara Golkar kalau tidak salah di 12%, izinkan kalau nanti dikoreksi. Tetapi saya kira bahwa perolehan suara survei capres dan perolehan partai itu nggak linear. Seperti Caimin, Airlangga Hartarto, Puan Maharani, ini jeblok semua. Kita boleh akui itu karena dari berbagai survei itu mereka malah terlempar di 5 besar begitu. Justru partai PDIP harusnya kalau Bu Puan ini disurvei harusnya ya elektabilitasnya ya hampir sama lah dengan PDIP, harusnya seperti itu kalau teori matematikanya begitu. Tetapi Pak Airlangga juga sama, dengan kebesaran Golkar beliau juga terlempar dari 5 besar. Itu bukan hanya satu survei, dari berbagai gitu. Jadi ini indikator yang menandakan bahwa popularitas mereka adalah PR besar, elektabilitas mereka juga PR besar. Apalagi yang saya lihat bahwa Golkar ini kan tipikal partai yang safety player, dia susah DNA-nya untuk oposisi begitu. Jadi ketika Puan sama Airlangga ketemu, saya kira ini dinamika saja sebenarnya. Toh mereka juga bisa telepon-teleponan kok sebenarnya. Tetapi kan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa ada kekuatan yang bisa bersanding di sini. Dan ini saya kira kan memang sudah terjalin ya, sudah mereka dua rezim ini, Jokowi kadernya PDIP sudah biasa koalisi. Saya kira untuk mengulangi hal yang sama tidak begitu sulit, cuman tergantung kepentingannya mau seperti apa. Kalau didorong Airlangga dan Puan, saya kira musuhnya misalnya Anies atau dengan Khofifah atau dengan siapalah gitu. Karena bagaimanapun bahwa walaupun tidak 100% benar, tetapi dari berbagai lembaga survei itu saya masih meyakini bahwa itu adalah metodologi penelitian politik yang menurut saya bisa menjadi acuan begitu. Boleh kita bicara ini survei pesanan dan lain sebagainya, tetapi kalau yang mengatakan sudah lebih daripada 5, saya kira ini adalah kajian akademisi yang patut dipertanggungjawabkan begitu kebenarannya, Mbak Dea. Ya, baik. Pak Adib, kita juga tidak terlepas dari satu partai yang mungkin cukup besar juga, Partai Gerindra, yang juga kemudian sudah mendeklarasikan capresnya kembali Pak Prabowo untuk kemudian dicapreskan kembali. Ini ada dinamika juga di sana atau mempengaruhi tokoh-tokoh yang juga mendapatkan elektabilitas tertinggi, Pak? Ya, kalau kita tadi sebut survei, memang 3 orang ini antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto
yang memang memuncaki 3 besar ya. Nah, ternyata magnetnya Pak Prabowo ini pasca beliau bergabung di koalisi Indonesia Bersatu ini, saya kira juga sudah lumayan juga begitu. Nah, sebenarnya magnet Gerindra ini juga masih lumayan besar. Cuman kan ini kan hanya manuver-manuver, penjajakan saya kira. Tes ombak lah masih. Saya masih meyakini itu. Karena nanti mereka pasti akan berhitung secara realistis. Yang tidak realistis adalah ketika ada 2 poros, mungkin akan diciptakan poros satu lagi, poros ketiga, yang sebenarnya tidak ingin menang, tapi sebenarnya ini untuk mengacak-acak permainan dalam tanda kutip. Mereka akan muncul karena untuk mengalah sebenarnya, untuk membelah suara kan gitu. Nah, inilah yang pasti akan dilakukan. Tapi kalau melihat sosok Pak Prabowo Subianto, begitu dia pakemnya, kalau bahasa anak muda sekarang nyetel dengan Pak Jokowi, ini juga sebuah kekuatan yang luar biasa. Kita lihat foto yang beredar, video yang beredar itu kan Pak Anies pernah berkomitmen kalau Pak Prabowo nyapres, dia tidak akan nyapres. Itu adalah komitmen janji dia kan gitu. Nah, kita akan tunggu, ini akan menarik gitu. Dan ini akan menjadi dinamika politik yang luar biasa ini. Kalau misalnya Pak Prabowo nyapres, Pak Anies jadi nyapres nggak gitu kira-kira. Nah, makanya saya lihat bahwa Pak Prabowo ini juga diuntungkan oleh Jokowi efek juga begitu. Bagaimana dia nyetel dengan kinerjanya Jokowi, karena pendukungnya Jokowi juga mau tidak mau akan melihat sosok orang yang didukung Jokowi begitu. Nah, Prabowo itu salah satu unsur yang bisa mendapat dukungannya Pak Jokowi sebenarnya. Apalagi Gerindra ini kan masuk di 3 besar partai pemenang lah ya begitu. Nah, saya kira mesin partai ini bisa digerakkan. Kalau melihat umur dari Prabowo memang tua, tapi saya kira bahwa kinerjanya patut diacungi jempol begitu untuk bersaing dalam putaran di Capres dan Cawapres gitu, Mbak Dea. Baik, itu masih ada 3 nama ya menduduki teratas tadi, ada Ganjar, kemudian juga Anies dan juga Prabowo. Nah, kalau bicara soal 2 sosok ini kembali Pak Adip, ada Puan Maharani dan juga Erlangga Hartarto, ketika misalnya masih ada waktu 15 bulan, apakah keduanya ini juga masih cukup punya kesempatan dan juga peluang yang besar untuk menaikkan elektabilitas di sisa waktu yang masih cukup panjang ya? Mungkin isu yang bisa dimainkan adalah untuk menekan polarisasi akar rumput, Anies dan Ganjar jangan nyapres. Mungkin mereka punya peluang yang lumayan besar kira-kira begitu. Tetapi kan ini mustahil terjadi sebenarnya, walaupun politik itu dinamis. Tetapi saya kira untuk 15 bulan dan tahapan itu saya kira tidak nyampe 1 tahun lah, karena mereka harus daftar dan harus mengurus administrasi, kampanye dan lain sebagainya. Tidak sampai waktu, saya kira PR yang lumayan berat ketika melihat hari ini elektabilitas, popularitas Mbak Puan dan Erlangga gitu ya. Karena memang ya mereka kedodoran gitu. Dan dalam tanda kutip, mohon maaf, tidak laku dijual kepada publik gitu. Apakah mereka akan mengandalkan militansi yang ada di PDIP sendiri atau militansi yang ada di Golkar sendiri? Saya rasa susah, karena pakem pilpres itu lebih melihat kepada ketokohan bukan partai. Kecuali kalau pemilu legislatif itu baru partai, karena didongkrak oleh suara-suara caleg gitu kan. Kalau pilpres orang akan melihat figurnya siapa yang dicalonkan kan gitu kira-kira. Makanya kita tengok hari ini misalnya ketika contoh ya Nasdem mengusung Pak Anies, itu kan memang banyak yang bilang mendapat durian runtuh, tetapi di sisi lain juga resistensi di internal juga lumayan luar biasa. Makanya beda antara capres, bagaimana ketokohan figurnya itu siapa, dan berbeda dengan suara partai pada pemilu legislatif. Saya kira berat menurut saya untuk Mbak Puan dan Erlangga untuk tetap dipaksakan begitu, Mbak Dea. Baik Pak Adip, nanti kita bahas kembali bagaimana kemudian ini lobby-lobby politik, partai politik yang kemudian sudah dilakukan, koalisi-koalisi mana saja yang kemudian juga sudah bisa dibaca pada saat ini. Nanti kita akan lanjutkan Pak Adip, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pak Adip, tetap bersama kami pemirsa dalam Bicara hari ini.